Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Gita Zafira dari kelas Vkom 4C. Jadi di sini saya dan teman saya Ega Silviana akan membahas mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals dan juga akan mereview pembelajaran komunikasi organisasi dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Dan di sini saya akan memaparkan sedikit apa sih SDGs itu. SDGs itu merupakan kelanjutan dari MDGs. Jadi masih banyak tujuan-tujuan yang masih belum tercapai di MDGs ini yang dilanjutkan di SDGs ini. SDGs sendiri memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian, yang dimana waktunya itu sudah ditentukan oleh PBB, yaitu selama 15 tahun. Jadi diharapkan di tahun 2030 nanti semua tujuan-tujuannya itu akan tercapai. Dan juga SDGs ini memiliki prinsip no one left behind, di mana tidak ada satupun yang tertinggal. Jadi SDGs ini diharapkan bermanfaat untuk semua tanpa ada yang tertinggal di belakang. Nah, jadi di SDGs ini memiliki beberapa tujuan. Salah satunya itu ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kemudian kesetaraan gender. Nah, yang akan kami fokuskan atau yang kami bahas di sini tuh mengenai SDGs nomor 12, yaitu tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dan dalam hal ini akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya Ega Silviana. Jadi, SDGs nomor 12 tentang produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab memiliki tujuan yang menitikberatkan pada upaya mendorong pengelolaan sumber daya dan energi serta penggunaan barang dan jasa yang berkelanjutan, dan juga sebuah solusi fundamental dari permasalahan lingkungan yang terjadi. SDGs nomor 12 ini tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab memiliki beberapa target. Nah, diantaranya yang pertama, menerapkan kerangka kerja program 10 tahun tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan. Semua negara mengambil tindakan dengan negara maju memimpin, dengan mempertimbangkan pengembangan dan kemampuan negara-negara berkembang. Nah, yang kedua, pada tahun 2030, capai manajemen yang berkelanjutan dan penggunaan sumber daya alam yang efisien. Target ketiga, pada tahun 2030, membagi 2 limbah makanan global dan mengurangi kehilangan makanan di sepanjang rantai produksi dan pasokan, termasuk kerugian pasca panen. Nah, yang keempat, pada tahun 2020, capai pengelolaan bahan kimia yang ramah lingkungan dan semua limbah sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pelepasannya ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kelima, pada tahun 2030, secara substansial mengurangi timbulan limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Yang keenam, dorongan perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan untuk mengintegrasikan informasi berkelanjutan ke dalam siklus pelaporan mereka. Nah, yang ketujuh, mempromosikan praktik dan pengadaan publik yang berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. Yang kedelapan, pada tahun 2030, pastikan bahwa orang dimanapun memiliki informasi dan kesadaran yang relevan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. Nah, yang kesembilan, mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang kesepuluh, mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lain. Yang terakhir, merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien, yang mendorong konsumsi yang boros dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan merestruksikan perpajakan dan menghapus subsidi yang berbahaya di mana ada untuk mencerminkan dampak lingkungan mereka dengan mempertimbangkan sepenuhnya kebutuhan spesifik dan kondisi negara-negara berkembang dan meminimalkan kemungkinan dampak buruk pada perkembangan mereka
dengan cara yang melindungi masyarakat miskin dan masyarakat yang terkena dampak. Nah, jadi di sini kami juga akan membahas mengenai organisasi yang pro terhadap SDGs nomor 12 ini. Setelah kami mencari tahu, ada namanya Waste Education, yang dimana Waste Education ini memang terbentuk karena mereka peduli terhadap SDGs nomor 12 ini dan ingin mencapai tujuan SDGs nomor 12 ini, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Waste Education lahir pada tanggal 15 Juli 2018 di Makassar, yang merupakan program pendidikan peduli lingkungan dan berfokus pada pengurangan dan daur ulang sampah. Kemudian kita juga mencari tahu teori komunikasi organisasi yang berhubungan dengan organisasi yang kami pilih. Jadi ada satu teori yang kami pilih, yaitu teori fusi, yang dimana menurut kami di sini berhubungan dengan organisasi Waste Education ini. Teori fusi lahir karena adanya masalah pada minat manusia, seperti halnya organisasi ini yang merasa kurang puas terhadap kinerja pemerintah yang seolah-olah menyepelekan sampah. Jadi mereka membentuk organisasi ini sebagai protes juga bahwa seharusnya sampah itu tidak disepelekan. Masih banyak sampah yang bisa didaur ulang. Dan juga dalam teori fusi ini menyebutkan bahwa dalam tahap tertentu organisasi bisa mempengaruhi individu, begitu pula sebaliknya. Jadi diharapkan organisasi ini pun dapat mempengaruhi individu bahwa sampah itu dapat didaur ulang dan tidak menyepelekan sampah lagi. Kemudian tentang mereview pembelajaran dari minggu pertama, itu kita di minggu pertama bagi kelompok, namun sebelumnya kita juga mendengarkan teman. Jadi teman kita itu bercerita tentang organisasi yang dia geluti saat itu atau sebelumnya juga, dan itu teman kita akan menjelaskan organisasi tersebut selama 2 menit, dan kita itu diajar untuk mendengarkan tanpa menyela perkataan dari teman kita. Setelah itu kita membagi kelompok SDGs. Kemudian minggu kedua kita mereview tentang SDGs yang sudah dibagikan di minggu pertama. Yang saya sendiri tentang SDGs 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan teman-teman yang lain pun mereview tentang SDGs yang mereka dapat. Kemudian di minggu ketiga kita dibagi kelompok. Setelah itu kita dibagikan kertas yang berisi ada tentang sumbawa panas, kemudian perubahan iklim, masyarakat adat, dan itu kita disuruh ngejelasin. Jadi teman-teman yang lain akan mendengarkan. Jadi kita lagi-lagi dilatih untuk mendengar tanpa menyela perkataan dari teman kita. Di minggu keempat kita menonton film. Filmnya itu berisi tentang SDGs ini, tentang perubahan dunia di 15 tahun yang akan datang, tentang air bersih, perubahan iklim, kemudian kemiskinan dan juga kelaparan. Diharapkan di 15 tahun yang akan datang semuanya itu akan hilang, semuanya akan setara, dan semuanya akan maju bersama, dan SDGs ini diharapkan bermanfaat untuk semua. Di minggu kelima kita dibentuk menjadi beberapa kelompok, lalu berdiskusi tentang human rights, hak asasi manusia. Apakah hak asasi manusia ini penting? Nah, dari beberapa diskusi yang kita lakukan di dalam kelompok kami memutuskan bahwa hak asasi manusia itu penting karena di dalam hak kita pasti terdapat hak orang lain. Contohnya, saat saya menjelaskan di depan mereka, saya memiliki hak untuk berbicara dan mereka harus mendengarkan karena itu hak saya. Minggu ke-6 kita membahas tentang SDGs nomor 13, yaitu tentang perubahan iklim, dan menonton beberapa video dari aktivis muda yang bernama Greta Thunberg tentang perubahan iklim. Minggu ke-7 kita dibagi menjadi 3 kelompok, lalu menjelaskan materi dari SDGs kita masing-masing. Nah, teman-teman, jadi itu sedikit informasi yang bisa kami sampaikan mengenai SDGs dan mereview sedikit tentang perkuliahan kami, yaitu komunikasi organisasi. Jika ada kesalahan atau informasi yang kurang tepat, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.